Hujan, cerpen karya Hilal Ramadan yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tokoh utama kita kali ini bernama Dimas. Dia sering dipanggil dengan sebutan Mas. Entah kalangan muda atau tua, dia tetap dipanggil seperti itu. Seakan-akan usia dia jauh lebih tua dibandingkan orang yang menyapa dia. Padahal tidak. Dimas adalah anak baru lulusan dari UNJ yang sekarang bekerja di perusahaan IT. Ketika temannya berkunjung ke rumah Dimas, "Permisi, Dimas." Temannya Dimas mengetuk pintu sambil memanggil-manggil dia. Mendengar ada suara, Bapak Dimas berjalan menuju pintu. Lalu temannya bilang, "Pak, Dimasnya ada?" Bapaknya Dimas pun menjawab, "Oh, ada tuh di dalam kamar. Sebentar ya, saya panggil dulu." "Mas, Dimas, ini ada temenmu loh. Cepat keluar." Seolah-olah bapaknya Dimas sedang tidak memanggil anaknya, melainkan saudara sendiri. Dimas menjadi sosok yang ceria dan selalu melawak saat bermain bersama teman-temannya. Selalu ceria dan menghibur teman-temannya adalah karakter yang paling menempel pada dirinya. Tak ada satupun temannya yang tidak tertawa terbahak-bahak saat Dimas meluntaikan lawakannya. Tetapi Dimas menjadi sosok yang tak mudah dikenal saat Anda sedang berpapasan di jalan ataupun di tempat keramaian lainnya. Ia adalah sosok yang biasa-biasa saja dalam penampilan atau gaya hidup. Ia lebih suka berbaur dengan orang-orang yang tidak mementingkan gaya hidup, tetapi moral dan ilmu hidup adalah hal yang utama baginya. Karena masa depan adalah hal yang perlu dicapai terlebih dahulu. Saat pagi hari, pukul 8, di kontrakannya yang baru, Dimas duduk di meja, ditemani secangkir kopi dan laptop miliknya yang ia gunakan untuk bekerja. Sudah setahun lebih semenjak pandemi melanda negeri ini, Dimas pun akhirnya dipekerjakan di rumah, atau istilah kerennya work from home. Di sela pekerjaannya yang kosong, Dimas pun membuka gadgetnya berharap ada chat masuk dari seseorang. Dimas terdiam di keheningan yang terjadi beberapa saat setelah rapat online selesai. Hanya ada suara ketikan keyboard laptop yang sedang ia gunakan untuk membuat laporan kerja. Di tengah keheningan itu, Dimas tak sadar berucap suatu hal. "Sudah lama sekali aku dipekerjakan di rumah. Kangen rasanya kumpul dan bekerja di ruang bareng kawan-kawan." Lalu keheningan terjadi, dan tak lama hujan pun hadir di tengah keheningan yang membuat atap rumah Dimas berbunyi, layaknya batu berjatuhan di atas atap rumahnya, yang membuat dia menoleh ke jendela, seakan-akan aneh melihat hujan yang datang secara tiba-tiba, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Tak lama setelah hujan datang, lalu terdengar suara ketukan pintu. "Tok tok tok, Dimas, Mas, permisi," ucap Andre dengan keadaan basah kuyup karena kehujanan. Andre adalah seorang mahasiswa semester akhir yang masih tidak bisa kalah dalam masalah percintaan. "Iya, siapa ya?" tanya Dimas sambil berjalan menuju ketukan pintu tersebut. "Ini gue, Andre. Cepetan dong, gue kedinginan nih," jawab Andre yang sedang memeluk dirinya sendiri karena kedinginan. Lu Andre, kenapa lu?" tanya Dimas yang sedikit heran. "Gue kehujanan nih. Pas berangkat dari rumah sih cuacanya cerah, tapi di tengah jalan hujan. Untungnya dekat sama rumah lu nih. Jadinya mampir dulu lah sebentar," jawab Andre sambil melangkah masuk ke rumah Dimas. "Oh ya udah, lu duduk dulu aja," jawab Dimas sambil menggeser kursi kayu. "Gue bikinin lu teh panas dulu ya, biar badan lu nggak menggigil lagi," ucap Dimas sambil jalan menuju dapur. Saat ingin membuka pintu dapur, Andre memanggil Dimas. Mas,
gue minta tolong dong, pinjem baju lu. Ntar gue laundryin nih, basah banget nih baju gue, ucap Andre yang sedang menggigil kedinginan. Dalam pertemanan biasanya tuh saling minjem barang sudah biasa. Apalagi barang pinjaman kita kadang tidak juga dikembalikan sama teman kita. Tetapi berbeda dengan si Andre. Ia adalah sosok yang tepat janji dan lebih memilih menabung untuk membeli barang sendiri ketimbang harus mengambil secara tidak wajar ke teman-temannya. Hele, ya udah tunggu sebentar, jawab Dimas yang agak ngegas ngomongnya. Ya, cepet ya, Andre yang sudah pucat mukanya. Setelah Dimas membuatkan teh dan mengambil baju untuk Andre, lalu Andre pun segera mengganti bajunya yang basah tadi. Setelah selesai atas urusan mereka masing-masing, akhirnya duduk bersamaan di ruang tamu untuk ngobrol-ngobrol yang terkadang mereka saling bermain gadget mereka sendiri. Ya, di zaman sekarang sudah tidak asing lagi kalau ngobrol terkadang tidak memandang ke sesama lawan ngobrolnya, melainkan memandang gadget masing-masing. Tetapi itu hal yang tidak patut dicontoh, bahkan untuk kalangan yang lebih muda dari kita. Minum nih teh panasnya biar lu nggak masuk angin, ucap Dimas sambil menaruh gelas di meja. Baik banget sih lu mas, ada untungnya juga gue punya teman kayak lu, kata Andre yang sudah mulai membaik dari kedinginan. Udah, gak usah sok muji-muji gua, kata Dimas yang sedikit sewot. Hanya raut wajah tersenyum dari Andre saat mendengar perkataan Dimas yang sedikit tidak mengenakan itu. Keheningan pun terjadi dan mereka saling menatap gadget mereka. Tak lama setelah itu akhirnya si Andre memulai mengakhiri keheningan ini. Andre langsung menaruh gadgetnya di meja. Akhir-akhir ini kegiatan lu ngapain aja mas? Parah ya, semenjak pandemi gini jadi susah mau aktivitas keluar rumah. Mau jalan sama cewek gua aja kadang suka ribet sendiri doi. Dimas pun menaruh gadgetnya di meja yang sama. Ya seperti biasa, pagi-pagi bersihin rumah dulu, habis itu mandi, siapin sarapan, baru deh absen kerja. Kalau ada tugas, kerjaan, baru gue sibuk tuh sama kerjaan. Soalnya kan IT kadang suka nggak ada job kalau misalkan nggak ada error di sistem. Jawab Dimas sambil menatap mata Andre. Oh bagus deh, baru lulus udah langsung kerja. Jarang banget loh ada orang seperti lu di masa pandemi gini. Susah banget kalau cari kerja. Lu beruntung banget bisa langsung dapat kerja. Cap Andre yang terbangun dari senderan sofanya. Alhamdulillah Andre, gue sih bersyukur masih bisa ngelanjutin biaya hidup berkat kerjaan ini. Tapi waktu kuliah, yang gue takutin setelah lulus susah cari kerja. Apalagi tiba-tiba di akhir semester, waktu itu ada pandemi dadakan. Datang tak diundang, tetapi tak kerap pergi. Seakan-akan sudah nyaman dengan dunia yang tidak waras ini, kata Dimas sambil sedikit mencicipi teh buatannya yang sudah mulai dingin. Iya sih, lu kan juga pinter di bidang IT. Jadi banyak perusahaan yang minat sama lu. Tapi jangan lupa kasih info gua kalau ada lowongan kerja. Tahun ini mudah-mudahan skripsi gue selesai, kata Andre dengan ekspresi senyum yang ditahan-tahan. Santai, nanti gue share di WhatsApp lu, jawab Dimas dengan penuh keyakinan untuk Andre. Dan kembalilah mereka menatap gadget mereka masing-masing. Karena sudah kehabisan bahan percakapan. Di sela keheningan tersebut, ada suara keramaian rintikan hujan yang begitu keras disertai dengan kilat yang begitu dahsyat yang membuat mereka terkadang kaget dan harus merundukkan kepala seakan-akan kilat tersebut ingin mengenai mereka. Di saat hujan itu pun Dimas selalu mengingat kebersamaan bersama dia, Alea, pacar yang secara resmi yang sudah disetujui keberadaannya oleh kedua orang tuanya. Peresmian tersebut terjadi di rumah Dimas saat kedua orang tua dari Alea ingin berkunjung dan mengetahui secara mendalam
tentang keluarga Dimas. Tepatnya pukul 11 siang, di mana pertemuan yang sakral antara kedua keluarga Alea dan Dimas terjadi. Alea dan keluarga turun dari mobil yang diparkir di tempat tepat di halaman depan rumah Dimas. Mereka bersalam-salaman dan saling memperkenalkan diri seakan-akan hari raya Idul Fitri terjadi di keluarga mereka. Hidangan makanan yang banyak pun menyambut keluarga Alea. Tapi saat ini belum lebaran, masih 6 bulan lagi lebarannya. Mereka pun saling ngobrol, menceritakan silsilah keluarga mereka masing-masing. Menunjukkan keunggulan dari kedua anak mereka, Alea dan Dimas. Alea dan Dimas hanya tersenyum dan saling melihat satu sama lain. Di hati mereka sudah sangat yakin bahwa acara yang sangat-sangat sakral di kehidupan manusia, pernikahan. Secara tak langsung pertemuan hari ini telah memberitahukan kepada mereka secara tersirat bahwa acara itu akan mereka lakukan tak lama lagi. Kedua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal akan saling mengenal karena sebuah pernikahan. Ale dan Dimas masih saling bertatapan satu sama lain, sembari mendengarkan kedua orang tua mereka berbicara. Sesekali mereka ikut menyumbang perkataan agar hubungan yang terjadi semakin hangat dan tercipta rasa saling percaya antara kedua keluarga tersebut. Tak terasa waktu berputar cukup cepat. Hidangan yang disediakan sepertinya sudah mulai tak terlihat di mata. Dan sudah waktunya keluarga Alea pamit. Pertemuan yang terasa sangat singkat tetapi memakan waktu yang begitu lama. Tak akan terasa jika hati dalam kondisi yang senang. Sambil bengong dan bingung melihat Dimas yang senyum-senyum sendiri di hadapan gadgetnya, Andre menatap Dimas dengan pandangan yang begitu tajam. Andre pun ingin mengagetkan Dimas yang saat itu tidak sadar akan keberadaan Andre di depannya. Tetapi hal tersebut dikacaukan oleh nada dering ponsel Dimas yang akhirnya mengagetkan mereka. Dengan suara yang sangat keras, kring kring. Keras banget sih mas suara handphone lu. Jadi kaget gue. Laut Andre yang sedang setengah berdiri posisinya. Aha, apa-apa. Emang sengaja gue setting suara keras. Soalnya gue tuh sering lupa kalau naruh gadget. Bentar-bentar Andre, Alia telepon nih. Jawab Dimas sambil melihat ke layar gadgetnya. Cepetan tuh nikahin. Jangan kelamaan pacaran mulu, dosa tahu. Tak sadar ucapan Andre melempar ucapan kepada dirinya sendiri yang sedang pacaran dengan wanita lain. Dengan lantangnya, Alia menggertak Dimas. Kamu di mana? Jadi enggak orang tua kamu mau ke rumahku? Udah beberapa hari ini kamu gak ada kabarnya. Dengan jujurnya, Dimas menjawab. Aku di kosan terus. Beberapa hari ini aku tuh ngurusin kerjaan banyak. Terus dapat lemburan. Aku juga nabung nih supaya kita nanti ada simpanan uang buat jaga-jaga ada hal perlu mendadak. Tapi tenang, aku udah nyicil rumah juga. Jadi nanti kita nikah udah ada tempat tinggal. Dengan jawaban yang cukup memuaskan itu, akhirnya Alia pun percaya kepada Dimas. Dan pembicaraan singkat via telepon itu pun akhirnya berakhir. Enak ya hidup jadi lu. Kayaknya gak ada beban banget yang terjadi. Andre yang asal berbicara kepada Dimas. Ya banyak sih cobaan di hidup. Mulai dari ditolak kerja, muka gue yang pas-pasan gini gak mudah buat cari pendamping hidup. Sebelum gue kenal Alea, banyak perempuan yang gue coba untuk kenalan, tapi malah menjauh. Otak pinter, tapi tampang pas-pasan. Gak menjamin dapat perempuan gampang. Cuma gue gak suka bilang-bilang ke orang lain tentang masalah yang gue hadapin. Palingan ke orang tua gue. Atau enggak
Si Alea itu pun jarang banget cerita-cerita begitu, menjawab Dimas dengan penuh sabar. Terkadang orang melihat dengan sudut pandang yang bahagia saja, tanpa melihat riwayat hidup orang lain terlebih dahulu. Padahal untuk mencapai sebuah kesuksesan membutuhkan pengorbanan yang sangat banyak. Pengorbanan tidak kumpul bareng dengan teman, kadang dimusuhin karena banyak alasan saat diajak kumpul, dan hal-hal lain yang cukup membuang waktu agar tidak produktif. Dimas lebih memilih untuk mencapai titik di mana keberhasilan versinya untuk cepat tersampaikan, ketimbang nongkrong ataupun membuang waktu untuk hal yang tidak penting dan banyak mengeluarkan biaya ketimbang menghasilkan. Lebih baik cari aktivitas yang dapat meningkatkan skill dan circle yang dapat menginvestasikan diri agar lebih baik di masa depan nanti. Di dunia ini, tidak ada yang salah dalam menjalankan hidup. Semua berawal dari diri kita sendiri. Mau seperti apa versi sukses yang kita hadapin, dan hal apa yang kita lakukan dalam setiap harinya. Seperti Dimas dan Andre, tidak jauh jarak usia mereka, tapi memiliki versi hidup yang jauh berbeda. Hujan pun akhirnya berhenti. Seakan-akan kehidupan alami di bumi ini sudah cukup mendapat asupan yang sangat berharga dari langit. Hujan pun berhenti, tak perlu lama-lama hadir, karena akan membebani kehidupan di jam berikutnya. Banyak manusia yang menunggu hujan berhenti. Seakan-akan yang memperdulikan alam yang alami ini sangat membutuhkan tetesan air yang bersih dari langit, yang begitu murah hatinya, berbagi tanpa harus ada imbalan sedikit pun. Sang surya pun menampakkan dirinya, seolah-olah menggeser awan hitam, membawa kegelapan bumi hingga menjadi terang benderang. Andre yang melihat hujan reda pun angkat kaki dari rumah Dimas. Udah reda nih hujannya, gue cabut ya mas, mau lanjut perjalanan lagi nih. Oh ya udah Andre, hati-hati di jalannya, jangan ngebut-ngebut, jalanan masih licin tuh, jawab Dimas dengan polosnya. Andre pun membalas dengan penuh keyakinan. Oke, santai aja mas. Jangan lupa tuh, baju gua kalau udah selesai lu pakai, dicuci, biar nggak bau keringat lu tuh. Saud Dimas, dan sedikit lantang suaranya dan sedikit tersenyum, menandakan ini hanya gurauan semata. Andre pun menjawab dengan santainya. Iya, tenang aja, pasti gua cuciin ntar. Tak perlu waktu lama untuk persiapan. Andre langsung menuju motornya dan langsung berjalan melanjutkan ke tujuannya. Seolah-olah tak ada rintangan, Andre memacu motornya dengan cepat, dan Dimas pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Keesokan harinya Dimas berkunjung ke rumah orang tuanya untuk membicarakan tentang kunjungan keluarga ke rumah Alea. Setelah menjelaskan secara rinci struktur acara yang akan diadakan di rumah Alea, orang tua Dimas pun setuju untuk kunjungan dan lamaran ke rumah Alea. 1 minggu kemudian. 1 minggu pun telah berlalu. Kerjaan kantor sedikit demi sedikit mulai berkurang. Dimas akhirnya meminta izin untuk cuti kerja selama 1 hari. Tak perlu berlama-lama saat ingin pulang. Akhirnya cutinya disetujui oleh atasannya. Dimas pun pulang dengan raut wajah bahagia. Hari pun berjalan dengan begitu cepat. Tak terasa sudah hari Minggu. Acara kunjungan sekaligus lamaran yang sudah dinanti cukup lama pun akan segera dilaksanakan. Hujan pun hadir di tengah-tengah proses lamaran itu. Tidak terlalu deras, tak pula berbuat onar. Layaknya preman yang berteriak-teriak meminta upah. Hujan itu seakan-akan mengiringi acara tersebut, memberikan kenyamanan dan kesejukan, seakan-akan alam menyambut acara tersebut dengan ramah tamah. Seolah memberikan isyarat bahwa hubungan keluarga tersebut akan baik-baik saja.
Tak ada yang tahu akan hal tersebut, kecuali alam itu sendiri dan sang penciptanya.